Halo guys, selamat siang hari Kamis ya. Jadi pembahasan kali ini pembahasan paling penting, paling nomor satu di dunia ya. Membahas masalah makan. Jadi makan karbohidrat ya untuk tenaga dan penunjang protein, gizi yang baik. Jadi saya menguasai ilmu elemen petir ya, jadi elemen makanan. Elemen kesehatan. Jadi petir itu untuk kesehatan ya. Jadi begini guys, jadi kita akan membahas masalah lauk ayam ya, karena jarang sekali ayam kita bahas lauk-lauknya. Jadi sebelum makan saya akan membahas dulu ya. Jadi nasi, ayam, tahu ini makanan khas ini ya, menu utama untuk hajatan ya biasanya. Paling utama namanya sayur lodeh, ayam kuning atau disebut ini kuah ayam, apa sih ya, ayam sedep. Jadi gini guys, jadi kenapa ayam itu lebih paling utama itu karena bahannya paling murah, paling didapat, dan paling gampang, paling banyak. Jadi pembahasan kali ini tentang masalah bagus baiknya ayam ya. Jadi ayam sini ayam broiler ya, bukan ayam Jawa. Jadi kualitas gizinya berbeda ya. Sedangkan kalau ayam Jawa kualitas gizinya sangat padat, tinggi, dan proteinnya lebih mengandung banyak kalsium ini ya, zat besi ya. Kalau untuk ayam broiler zat besinya sedikit, tidak terlalu banyak, tapi mengandung banyak gula ya. Gulanya tinggi. Jadi mengkonsumsi ayam broiler, ayam potong biasa gitu kan, ayamnya proteinnya sedikit sebenarnya, cuman mudah diserap. Jadi ayam itu mudah diserap dalam tubuh ya. Produk ini produk halal ya. Bagaimana baik dan buruknya ayam ya. Jadi ayam ini mengandung baik untuk gizi kita, jadi penunjang protein, nutrisi gizi, zat besi, mengandung B kompleks ya. Jadi fungsinya itu tubuh kita tidak cepat lemas dan lebih bertenaga untuk ayam. Semua protein ya banyak, cuman masalahnya tidak bertahan lama. Jadi daya tahan bertahannya di dalam olahan tubuh kita itu yang bekerja keras, dia hanya bertahan 5 jam, kadang 4 jam juga udah menyusut lagi, proteinnya cepat habis dikonsumsi, dicerna oleh asam lambung. Jadi asam lambung lebih cepat menyerap ya, berbeda dengan daging kambing ya. Daging sapi itu lebih bertahan lama, bisa mencapai 10 jam untuk ditahan di tubuh kita itu. Jadi nutrisi ayam broiler sekarang dibilang hanya 50% ya untuk menunjang tubuh kita. Dan baiknya kita jadi tidak cepat lelah, tidak cepat ngantuk. Jadi kita lebih banyak protein, maksudnya tenaga kita hasil gitu ada. Jadi itu dong ya untuk gizi-gizi dari ayam. Masalah buruknya ya udah jelaskan, masalah dibahas. Masalah bagusnya bisa bertahan 5 jam untuk aktivitas. Tapi kalau untuk yang aktivitasnya menganggur bisa sampai 10 jam. Tapi untuk yang bekerja, yang aktivitas pabrik, yang aktif kuli bangunan itu hanya bertahan 4 jam ya. Karena olahan ayam itu gizinya gizi palsu. Gizinya gizi palsu karena daging dari ayam itu mengandung bahan pengembang ya. Bilang zat itu apa namanya, kapur. Jadi menggunakan protein kapur yang ada di dalam pur. Ini protein buatan ya, bukan protein alami kayak padi kan, protein alami yang dimakan ayam itu, atau rumput-rumput atau cacing-cacing ya. Tapi mereka makannya pur dari olahan pabrik ya. Olahan pabrik itu makanan penunjang doang, jadi gizinya tidak benar-benar pasti. Oh, itu dulu dibahas ya masalah bagusnya. Jadi tenaga kita bisa 5 jam untuk bertahan. Tidak lebih dari itu ya, kecuali tenaga kita tidak bekerja ya. Untuk pembahasan ini, nilai buruknya.
Nilai buruknya, jadi kalau kita sering makan ayam, kita akan ketagihan dan kita akan obesitas. Jadi kita cepat gemuk, terus kita gula darah tinggi, mengalami gula tinggi, kolesterol juga tinggi. Jadi mengandung kolesterol juga ya. Jadi mengandung kolesterol, gula, asamnya tinggi juga ini. Jadi jika kita makan ayam berlebihan, tubuh kita jadi semacam gemuk, kencing manis ya, bisa mengalami kencing manis. Terus tubuh kita tidak mudah sembuh. Jadi kalau kita makan ayam broiler, kalau kita kena luka, kesembuhannya sangat sedikit ya, karena proteinnya protein palsu ya, jadi bisa menghambat vitamin-vitamin yang lain ya. Jadi diusahakan makan ayam tidak boleh setiap hari ya, minimal 2 hari sekali, 3 hari. Kalau untuk ayam broiler, kebanyakan orang Jakarta kan malah utama ayam lagi. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya ini lebih banyak ngantuk, cepat banyak ngantuk, mengakibatkan ini gemuk, badan gemuk, terus mudah lelah kan. Jadi 5 jam bertahan, 5 jam lelah, jadi ketagihan lagi kita lagi. Jadi terus efek sampingnya yaitu penyembuhannya sedikit berkurang ya, makanya orang sakit jangan makan ayam seperti ini ya. Untuk penyembuhannya sangat berkurang, karena ayam ini dengan penyakit agak sedikit bersahabat ya, soalnya protein palsu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk masalah ayam ini? Sebenarnya banyak sih yang mau saya jelaskan atau mau saya praktekkan itu, cuman cukup sekian ya. Jadi untuk pembahasan makan ayam kali ini, assalamualaikum.